Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan, lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1085. Itu sebenarnya dia. Mendengar ini, Yun Jihai mengerti. Mengapa Yan Nanfei tidak keluar untuk membantu putranya ketika dia diintimidasi? Ternyata karena nama orang itu, Su Chen. Saudara Yun, apakah kamu mengenalnya? Yan Tianlu berkata dengan heran. Saudara Tianlu, sejujurnya, orang bernama Su Chen itu sangat berguna bagi sekte pedang pelindung pedang kita. Paman Yan juga melakukan tindakan ini demi kita. Jadi itulah yang terjadi. Yan Tianlu berkata, kalau begitu aku harus menderita karena menjadi bodoh. Saudara Tianlu, menjadi bisu bukanlah hal yang buruk. Meskipun kamu tidak bisa membunuhnya, aku bisa membantumu mendapatkan wajah ini kembali. Yan Tianlu tampak senang, Saudara Yun, apa yang dapat kamu lakukan? Yun Jihai tersenyum misterius, mengeluarkan sekantong bubuk hijau, dan berkata, siapapun yang menciumnya akan mengalami halusinasi yang kuat. Kemudian orang pertama yang berbicara dengannya akan dianggap sebagai tuannya dan dapat memerintahkan dia melakukan apa saja. Sial, ini hal yang bagus. Dengan cara ini aku bisa menghadapinya dengan baik dan mendapatkan kembali muka yang hilang. Yan Tianlu berkata dengan penuh semangat. Benar, kata Yun Jihai dengan tatapan sinis. Dan setelah itu, kami akan membawa Su Chen pergi. Dia akan tetap mati. Pada saat itu, Saudara Tianlu dapat pergi ke Sekte Abadi Armor Pedang kami dan membunuhnya sesukamu. Itu semua hanya masalah kata-katamu. Haha, Kakak Yun, kamu masih cukup kejam. Ayo pergi ke sana sekarang. Aku tidak sabar. Ya, Yun Jihai mengangguk, tapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Benda ini harus dikirim ke kamarnya secara diam-diam. Jika dia menyadarinya sebelumnya, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Tidak masalah, aku akan membawa beberapa junior yang terampil ke sana agar dia tidak menyadarinya. Oke, ayo pergi sekarang. Karena itu, Yan Tianlu memimpin 4 adik laki-laki dari Gunung Xianyun dan bergegas menuju kediaman Su Chen. Menyelinap diam-diam ke halaman Su Chen, Yan Tianlu diam-diam meniup sekantong bubuk hijau ke dalam ruangan. Tidak ada suara yang keluar selama seluruh proses, dan tidak ada yang menyadarinya. Pada saat ini, Yun Jihai menunjuk dengan jarinya ke arah Yan Tianlu, menunjukkan bahwa efek obatnya akan berlaku dalam 1 menit. 1 menit berlalu dengan cepat, dan pergerakan beberapa orang tidak lagi terkendali seperti sebelumnya. Rencananya berhasil. Su Chen terkena obat halusinogen. Mungkin sekarang, dia berguling-guling di lantai rumah seperti anjing mati. Saudara Yun, kamu akan menjadi orang pertama yang masuk nanti. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun kepadanya, dia akan mengenali kamu sebagai tuannya. Jika tidak ada penawarnya, efek ramuan psikedelik dapat bertahan selama 3 jam. Titik. Anda dapat memanfaatkan waktu yang indah ini. Yun Jihai berkata dengan muram. Saudara Yun, jangan khawatir. Jika saatnya tiba, saya akan memerintahkan dia merangkak di tanah seperti anjing dan datang untuk menjilat sepatu saya. Saya akan mendapatkan kembali semua wajah yang hilang. Kalau begitu aku akan menunggu dan menonton pertunjukannya. Ngomong-ngomong, Saudara Yun, saya juga ingin beberapa bungkus ramuan psikedelik. Apakah Anda punya stok? Yun Jihai meraba saku jaketnya dan berkata, aku tidak tahu kamu ingin menggunakannya, jadi aku membawa 2 tas, tapi aku bisa mengirim seseorang untuk mengantarkannya nanti. Tidak apa-apa kalau punya 1 bungkus. Berikan padaku dulu. Yan Tianlu berkata, wanita jalang Yun Xiao itu berpura-pura menyendiri di depanku, dan sekarang dia berhubungan seks dengan pria lain. Aku akan menggunakan sekantong ramuan psikedelik ini untuk membawanya ke tempat tidur nanti. Tanpa henti. Haha, ini ide yang bagus. Selama aku memiliki ramuan psikedelik, dia bisa berada di bawah kekuasaanmu saat dia di tempat tidur. Dia bisa bekerja sama denganmu dalam posisi apapun. Haha, Kakak Yun masih memahamiku. Oke, kamu, kakak muda Yun Xiao, biarkan saja sebentar. Ayo kita pergi dulu dan memberi pelajaran pada Su Chen. Bagus. Karena Yan Tianlu menyimpulkan bahwa Su Chen telah dibius, dia masuk tanpa menyembunyikan apapun dan masuk dengan meriah. Su Chen, aku. Di tengah kata-katanya, Yan Tianlu tiba-tiba berhenti, seolah tenggorokannya diisi bulu ayam. Melihat Yan Tianlu berhenti berbicara, orang-orang yang mengikutinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika saya masuk, saya terkejut menemukan Su Chen sedang duduk di sana, baik-baik saja. Sepertinya kamu bertekad untuk menjadi jahat, jadi jangan pergi hari ini, bisik Su Chen. Apa yang terjadi? Kamu mabuk obat halusinogen, kenapa kamu baik-baik saja? Yan Tianlu berkata dengan keras. Dalam hal pemurnian ramuan dan pengobatan, saya, Su Chen, percaya bahwa saya adalah yang kedua, dan tidak ada yang berani percaya bahwa saya adalah yang nomor 1. Jangan gunakan trik kecil seperti itu. Yan Tianlu dan Yun Jihai tampak bodoh. Mereka tidak pernah mengira rencana mereka akan dibatalkan seperti ini. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sangat kuat. Kita tidak benar. Kata adik laki-laki Yan Tianlu, ketakutan sudah terlihat di wajahnya. Karena kemarin, dia hadir saat Su Chen menghajar si Hai. Adegan berdarah itu meninggalkan kesan mendalam pada dirinya, dan dia tidak berani menjadi musuh Su Chen lagi. Aku sangat takut. Ayahku adalah ketua sekte Gunung Xianyun. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Setelah mengatakan itu, Yan Tianlu melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi.
Saya tidak akan bermain dengannya hari ini. Saya akan minum. Oke. Datanglah saat kamu mau dan pergi saat kamu mau. Menurutmu aku ini siapa, Su Chen? Kata-kata Su Chen membuat Yan Tianlu menghentikan langkahnya. Su Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Yan Tianlu menyipitkan matanya dan berkata, meskipun saya bukan lawanmu, saya beritahu Anda, ini adalah Gunung Xianyun, ayah saya adalah pemimpin sekte Gunung Xianyun, dan saudara laki-laki saya Yun masih di sini, dia berasal dari alam sekte Vanaguru, karena alasan tertentu kami tidak dapat bertarung dengan Anda, tetapi sebaiknya Anda sadar diri dan jangan malu. Saat ini, Yan Tianlu tidak berniat memperhatikan Su Chen dan berkata dengan suara keras. Ayo pergi, jangan khawatirkan dia. Cahaya dingin menyala, dan darah muncrat dari kaki Yan Tianlu. Kakinya dipotong oleh Su Chen. Kakiku. Jika kamu berani berteriak lagi, aku akan membunuhmu. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Yan Tianlu berkeringat deras karena kesakitan, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Su Chen sangat kejam. Dia sama sekali tidak peduli dengan identitasnya sebagai Master Sekte Muda. Jika dia tidak mendengarkannya, dia mungkin benar-benar membunuhnya. Saudara Yun, saya dipukuli hingga cacat. Anda harus membantu saya membalas dendam ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Yun Jihai pingsan dalam satu langkah dan menghadapi Su Chen. Nak, jika kamu berani menyakiti adikku, aku akan membunuhmu hari ini. Meskipun dia mengatakan ini, Yun Jihai tidak berani melakukan ini karena Su Chen masih memiliki kegunaan yang besar. Ambil nyawaku. Su Chen berkata sambil tersenyum, dengan keunggulan sekte abadi armor pedangmu, ayahmu seharusnya tidak rela membiarkanku mati. Bab 1086. Su Chen, apa yang kamu bicarakan? Kata Yun Jihai dengan ekspresi panik. Tidak ada yang dikatakan. Ekspresi Su Chen tenang, sebenarnya, aku sudah mengetahui tipuan kecilmu sejak lama, tapi aku tinggal di sini hanya untuk mengumpulkan minat. Saat pertama kali berhubungan dengan Bai Changtian, dia hanya menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresinya, tapi Su Chen tidak terlalu banyak berpikir. Namun, saat berbicara dengan Yun Xiao, saya menemukan banyak petunjuk. Master Sekte Lama Gunung Xianyun meninggal 20 tahun yang lalu. Wotet Kapano. Karena alasan ini, Su Chen juga mengetahui bahwa waktu kematian pemimpin sekte lama mereka dan Qitiandou berjarak kurang dari 1 bulan. Maka masalah ini sangat mencurigakan. Dan jika mereka benar-benar memperlakukan diri mereka sendiri sebagai tamu terhormat, mereka tidak dapat berkumpul selama beberapa hari. Bahkan jika pemimpin sekte tidak datang, mereka harus mengirim seorang tetua yang hebat untuk menunjukkan gaya sekte tersebut. Tapi dari awal sampai akhir, satu-satunya orang yang menghubunginya adalah Bai Chantian, dan itu sangat aneh. Namun yang sebenarnya membuat Su Chen berpikir ada yang tidak beres dengan Gunung Xianyun adalah ketika ia sedang mengobrol dengan Yun Qiao dan Mo Xiaoqi, ia mengetahui bahwa pemimpin sekte Gunung Xianyun, Yan Nanfei, tidak keluar dan selalu aktif. Gunung Xianyun. Pada titik ini, Su Chen menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu yang salah di sini. Mungkin ketika Qitiandou meninggal, sekte abadi Jianjia dan Gunung Xianyun telah berkolusi. Bahkan ada kemungkinan berkomplot melawan diri sendiri. Jadi Su Chen telah bersiap sejak lama untuk mencegah serangan mereka. Yun Jihai tampak panik. Dia tidak pernah menyangka rencana ketat seperti itu akan diketahui oleh Su Chen. Apakah dia monster? Su Chen, bagaimana jika kamu mengetahui rencana kami? Orang-orang dari 2 sekte besar kami ada di sini. Kami ingin membunuhmu tanpa usaha apapun. Aku punya caraku sendiri untuk menangani kalian berdua sekte, tapi sekarang, kita harus menyelesaikan masalah di antara kita. Ingin menyelesaikan akun denganku. Yun Jihai berkata dengan nada meremehkan. Aku telah mencapai alam sekte Fana, dan kamu, sampah di alam Jinzun, masih ingin melakukan sesuatu padaku. Apa yang bisa kulakukan di alam Fanzong? Jika aku mau, membunuhmu seperti menyembeli anjing. Saudara Yun, setelah semua yang dikatakan, tidak perlu menahannya. Aku tahu ini. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya sekarang, jangan khawatir, aku akan membalas dendam ini untukmu. Itu pasti ada di tubuhnya dan mendapatkan minat kembali. Melihat Yun Jihai hendak mengambil tindakan, beberapa murid Gunung Xianyun menghela nafas lega. Dia telah mencapai level Fanzong Realm, dan mudah untuk membunuh Su Chen. Terus terang, meskipun Su Chen terlalu berbakat untuk membunuhnya, dia masih bisa memberinya pelajaran. Singkatnya, Anda tidak perlu khawatir, Su Chen akan menjaga Anda. Tetapi, cita-citanya montok banget, kenyataannya kurus banget. Tepat ketika mereka mengira mereka aman. Saya melihat bayangan hitam berkedip di depan mereka. Ketika mereka melihat Su Chen dengan jelas, beberapa murid dari Gunung Xianyun terkejut saat mengetahui bahwa dia telah mencengkeram leher Yun Jihai dan mengangkatnya dengan paksa. Bagaimana ini mungkin? Keempat murid Gunung Xianyun sangat ketakutan sehingga mereka duduk di tanah. Pemandangan di depan mereka membuat mereka sangat panik. Yun Jihai adalah master di level Fanzong, tapi dia sangat rentan di depannya. Dia terlalu mesum. Yun Jihai diangkat, menendang kakinya dan meronta. Dia mencoba menggunakan kekuatannya sendiri untuk melepaskan diri dari belenggu Su Chen. Namun pada akhirnya, saya menemukan bahwa sekeras apapun saya berusaha, tidak ada gunanya, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Klik, klik, klik. Su Chen tidak membunuhnya, tapi mematahkan anggota tubuh Yun Jihai dan berkata perlahan. Jika kamu berani bersuara, aku akan membunuhmu juga. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah. Tidak ada cara lain untuk menyiksa orang lebih dari ini, mematahkan anggota tubuh dan memotong kaki mereka tanpa membiarkan mereka mengeluarkan suara. Su Chen benar-benar kejam.
Su Chen, jika kamu melepaskan aku sekarang, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, dua sekte besar tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Yun Jihai dengan keras, menahan rasa sakit. Apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Su Chen berkata sambil tersenyum. Sejak awal, kamu tidak berniat melepaskanku, jadi mengapa aku harus memberikan belas kasihan padamu? Baiklah, ayo kita naik keledai itu dan membaca buku nyanyiannya, kita lihat saja nanti. Kalau begitu tunggu saja. Saat ini, suara Bai Chantian terdengar di luar pintu. Tuan Su, ketua sekte kami telah kembali, dan sekarang dia datang menemui Anda. Bai Chantian berkata sambil tersenyum bahwa sampai saat ini, dia dengan naif mengira Su Chen tidak tahu apa-apa. Melihat orang-orang dari dua sekte besar datang, Yun Jihai dan Yan Tianlu tampak bahagia. Sekarang kematian Su Chen telah tiba. Kalian, tinggi dewa di rumah saja dulu. Aku akan keluar dan menemui orang-orang tua itu. Saat dia mengatakan itu, Su Chen mengeluarkan beberapa ledakan energi, menghalangi meridian ki mereka, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk berbicara untuk sementara. Jika seseorang berteriak di dalam ruangan, rahasianya akan mudah terungkap, dan adegannya akan membosankan. Setelah sedikit menyesuaikan pakaiannya, Su Chen keluar dengan senyuman di wajahnya. Seperti yang diharapkan, tidak hanya orang-orang dari Gunung Xianyun di halaman, tetapi juga orang-orang dari Sekte Abadi Jianjia. Tuan Su, bisakah Anda mengambil token di tangan Anda dan biarkan kami melihatnya? Yan Nanfei berkata sambil tersenyum. Seperti Bai Chantian, dia juga berakting dengan baik dan tidak putus di awal. Apalagi dia tidak memperkenalkan identitas Yun Beiming karena tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jika Su Chen dan Qi Tiandou memiliki hubungan dekat, maka Su Chen juga akan mengetahui rahasia tahun itu. Jika dia mengetahui bahwa orang yang berdiri di sampingnya adalah pembunuh Qi Tiandou, segalanya tidak akan menyenangkan. Tidak masalah. Karena itu, Su Chen menyerahkan token emas itu. Setelah mengambil token itu, Yan Nanfei menatap Yun Beiming. Karena saat itu, Tuan Tua Gunung Xianyun memberikan tanda ini kepada kakak laki-lakinya, dan ada tanda unik Qi Tiandou di atasnya. Jadi Yun Beiming menyadari pada pandangan pertama bahwa ini memang token emas yang dipegang oleh kakak laki-lakinya saat itu. Tuan Su, token ini adalah peninggalan kakak laki-laki saya. Saya ingin tahu bagaimana Anda mendapatkannya. Yun Beiming tampak bersemangat, karena Su Chen mungkin mengandung bagian pertama dari teknik Kaisar Naga Bawaan di tubuhnya. Kami memiliki hubungan master-murid. Su Chen berkata dengan tenang. Kembali ke dasar Pasifik Selatan, Qi Tiandou tidak meminta Su Chen untuk mengenalinya sebagai tuannya. Tapi dia belajar sendiri teknik Kaisar Naga Bawaan. Kemudian Su Chen merasa wajar baginya untuk memanggilnya tuan. Mendengar ini, ekspresi Yun Beiming menjadi lebih bersemangat. Karena kamu muridnya, ikutlah dengan kami. Bab 1087. Pergi jalan-jalan bersamamu. Su Chen tersenyum dan berkata, kenapa? Hehe. Yun Beiming mencibir, Qi Tiandou tua yang abadi itu adalah tuanmu. Saya pikir dia telah memberitahumu dendam dan dendam di antara kita. Sejujurnya, saya Yun Beiming. Qi Tiandou adalah dia terluka parah, terima kasih kepada saya. Dia pasti sudah mati saat kamu melihatnya. Tidak perlu memperkenalkan dirimu. Aku sudah tahu kamu adalah Yun Beiming. Apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah tahu identitasku. Yun Beiming dan Yan Nanfei tampak terkejut, bertanya-tanya bagaimana Su Chen menemukannya. Kalian benar-benar menarik. Kalian benar-benar memainkan drama seperti itu. Menurutku menarik bahkan menontonnya. Yun Beiming mengepalkan tangannya karena dia merasa seperti sedang diejek oleh Su Chen. Nak, meskipun kamu mengetahui kebenaran masalah ini, sayangnya, kamu terlambat mengetahuinya. Yun Beiming menyipitkan matanya dan berkata, sekarang orang-orang dari dua sekte besar kita ada di sini, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Setelah bertahun-tahun, aku tidak menyangka bahwa kamu akan tetap gigih dalam teknik Kaisar Naga Bawaan. Kamu sangat terobsesi dengan itu. Apa katamu, teknik Kaisar Naga Bawaan? Mendengar kata-kata Su Chen, Yan Nanfei tercengang. Karena Su Chen memiliki hubungan dekat dengan Qi Tiandou, dia mungkin sangat berguna bagi Sekte Abadi Armor Pedang. Tapi Yan Nanfei tidak menyangka bahwa Su Chen akan memiliki teknik Kaisar Naga Bawaan dalam dirinya. Jika saya tahu ini masalahnya, saya akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Wajah Yun Beiming lebih jelek daripada setelah meminum racun tikus. Nak, karena kamu sudah menjelaskan semuanya, mari langsung ke intinya. Cepat dan serahkan bagian pertama dari teknik Kaisar Naga Bawaan, agar aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Su Chen bersandar di pintu dan berkata dengan tenang. Bisakah kamu melepaskanku jika aku menyerahkan bagian pertama dari teknik ini? Jika Anda mengambil inisiatif, saya dapat mempertimbangkan masalah ini. Yun Beiming, aku benar-benar meremehkanmu. Kamu bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Kamu memang manusia. Kamu bajingan, beraninya kamu mempermainkanku. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa mengetahui bagaimana kamu mati. Kamu tidak percaya. Ledakan. Gelombang energi yang melonjak keluar dari tubuh Yun Beiming. Karena usianya, dia lebih kuat dari Yan Nanfei, dan dia telah mencapai tahap tengah dari alam sekte bumi. Tapi Su Chen hanya berada di puncak alam Jinsun. Jika dia ingin mengalahkan Yun Beiming, dia mungkin hanya bisa lolos. Selain itu, ada Yan Nanfei di sebelahnya. Jadi dia tahu dengan jelas bahwa tidak ada cara untuk melawan pertempuran ini. Menghadapi pengepungan dari dua sekte besar, dia tidak punya pilihan selain menyerah.
Namun, jika dia pergi seperti ini, bagaimana mungkin itu adalah karakter Su Chen? Bang bang bang. Tepat ketika Yun Beiming hendak mengambil tindakan, ledakan datang dari halaman kecil. Lumpur beterbangan dan kerikil bergulung. Di saat yang sama, ada juga asap ungu tua memenuhi udara. Hati-hati, gas ungu ini beracun. Yan Nanfei meraung dan dengan cepat mengerahkan energinya sendiri untuk menahan invasi kabut beracun. Saat ini, orang-orang dari dua sekte besar tidak lagi peduli dengan urusan Su Chen. Sebaliknya, fokuskan seluruh energi Anda untuk menyebarkan racun. Pada saat ini, Yan Nanfei dan Yun Beiming mengambil tindakan bersama, dan seperti gelombang udara seperti tornado, mereka keluar dari tubuh mereka dan menyebarkan semua racun ungu di halaman. Namun kurang lebih, orang-orang dari dua sekte besar tersebut terkena dampak kabut beracun tersebut, namun untungnya tidak berakibat fatal. Kalian orang tua benar-benar mampu. Jika kalian memiliki kemampuan, kejarlah kalian. Aku, Su Chen, sedang menunggu kalian. Dengan mengatakan itu, Su Chen melompat ke dalam rumah dan menghilang di depan semua orang. Sial, apa menurutmu aku tidak bisa berurusan denganmu? Yun Beiming hendak menyerbu dengan satu langkah. Tapi saat ini, dia dihentikan oleh Yan Nanfei di sampingnya. Sekte Master Yun, kita tidak boleh impulsif. Yan Nanfei berbisik. Anak ini sangat licik. Tanpa sepengetahuan kita, dia sebenarnya menyergap begitu banyak benda beracun. Sekarang dia telah memasuki rumah atas inisiatifnya sendiri, mungkin ada penyergapan lain di dalam. Jika dia terburu-buru masuk seperti ini, dia akan terkena. Triknya. Setelah Yan Nanfei mengatakan ini, Yun Beiming juga berhenti. Perasaan yang diberikan Su Chen padanya berbeda dari yang lain. Meski masih muda, ia tampak seperti lautan luas yang tak terlihat tembus pandang. Seperti yang dikatakan Yan Nanfei, berhati-hatilah dalam hal ini. Mungkin ada penyergapan lain di dalam rumah. Kalau tidak, dia tidak akan tertidur terlalu lama. Dia pasti tinggal di sana sampai sekarang hanya untuk mengurus dirinya sendiri. Tuan Yan, apakah Anda punya ide bagus lainnya? Yun Beiming berkata dengan suara yang dalam. Saat ini tidak perlu memikirkan cara lain. Lakukan saja tanpa henti dan ledakkan rumahnya. Kalaupun dia menggunakan konspirasi lain, kita tidak perlu takut. Yun Beiming memutar matanya dan berkata, Tuan Yan, apakah tidak ada jalan keluar lain di rumah ini? Jika dia keluar dari dalam, dia akan kehilangan semua usahanya. Jangan khawatir, aku mengerti wilayahku sendiri. Selain satu pintu dan dua jendela, rumah ini tidak memiliki pintu keluar lain. Tidak mungkin dia bisa kabur. Oke, ayo kita lakukan sekarang, jangan beri dia kesempatan. Ya, Tuan, anak laki-laki Su Chen itu penuh tipu muslihat. Untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang, ayo lakukan sekarang. Saya kira Su Chen tidak menyangka bahwa kami tidak tertipu, tetapi bersiap untuk membunuhnya dengan cara yang begitu kejam. Dia pintar sekali sampai disalahartikan sebagai kepintarannya. Menurutku, dia mungkin melompat-lompat dengan cemas di dalam rumah, bertanya-tanya kenapa kita tidak masuk, haha, kata Bai Changtian. Menurutku juga begitu. Tetua kelima berdiri dengan tangan di belakang tangan, ekspresinya dingin. Dengan sedikit kepintarannya, boleh saja menipu remaja, tapi kita semua pernah melihat badai besar, bagaimana kita bisa tertipu oleh intriknya. Tentu saja, trik kecil ini tidak akan berhasil di depan kita. Saat beberapa orang sedang berbicara, Yan Nanfei dan Yun Beiming berdiri. Keduanya membuka postur mereka di saat yang sama dan melancarkan serangan bersama. Dua gelombang udara besar, seperti ular panjang, terbang menuju rumah kayu tempat Su Chen berada. Bersiaplah untuk menghancurkannya tanpa henti. Ketika saatnya tiba, jika dia tidak menyerahkan paruh pertama dari skillnya, dia akan disiksa sampai mati. Ledakan. Rumah kayu itu runtuh, dan jeritan terdengar dari dalam. Tetapi, jeritan itu bukan dari Su Chen. Bab 1088. Apa yang terjadi? Mendengar teriakan di dalam ruangan, Yan Nanfei dan Yun Beiming tercengang. Karena jeritan di ruangan itu sangat familiar bagi mereka. Itu putra mereka. Memikirkan hal ini, kedua orang itu bergegas mendekat. Tiba-tiba, dia menemukan putranya berlumuran darah dan terbaring di genangan darah. Kenapa kalian berdua di sini? Ayah, kamu tertipu, Su Chen lari. Yan Tianlu berbicara sebentar-sebentar, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia langsung meninggal. Situasi Yun Jihye sedikit lebih baik darinya, tapi dia meninggal secara tak terduga setelah tidak bertahan lebih dari beberapa menit. Namun sebelum meninggal, Yun Beiming dan Yan Nantian masih mengetahui seluk-beluk masalah tersebut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka belum mengetahui tipuan Su Chen. Sebaliknya, dia selalu terlibat dalam triknya. Sialan, Su Chen, bahkan jika kita pergi ke ujung dunia, aku, Yan Nanfei, tidak akan pernah melepaskanmu. Kemarilah, kirim seseorang untuk mengejarku. Dia tidak bisa pergi jauh. Kita harus menemukan Su Chen bahkan sampai ke ujung bumi. Saya mengerti, Tuan Sekte Guru. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat ketika orang-orang di Gunung Xianyun hendak mengambil tindakan, mereka tiba-tiba mendengar ledakan datang dari puncak Xianyun. Tiba-tiba berbalik, semua orang menemukan bahwa puncak Xianyun telah runtuh. Dalam sekejap, bumi berguncang, gunung berguncang, dan batu-batu besar runtuh. Sebagian kecil dari puncak Xianyun hancur berkeping-keping, dan teriakan para murid bahkan bisa terdengar. Sialan, dia benar-benar meledakkan puncak Xianyunku. Orang-orang di Gunung Xianyun tercengang. Monster macam apa Su Chen itu? Dia pertama kali meminta kedua tuan itu untuk membunuh putranya sendiri.
Dan dia diam-diam meledakkan puncak Xianyun. Dia sangat berani dan melakukan segala macam kejahatan. Faktanya, dalam beberapa hari terakhir, selain merawat luka dalam Yun Qiao, Su Chen menghabiskan hampir seluruh sisa waktunya untuk berkultivasi. Namun selain itu, ia juga menghabiskan sebagian kecil waktunya untuk menghitung masalah antara dua sekte besar. Di tengah malam, Su Chen diam-diam menggali terowongan hanya untuk melarikan diri hari ini. Tidak ada keraguan bahwa dia berhasil. Selain itu, Su Chen juga menyembunyikan beberapa sumber daya budidaya unik di puncak Gunung Xianyun. Meskipun energi dalam sumber daya budidaya ini sangat stabil, namun dapat diledakkan dengan cara yang ekstrim. Adapun hal-hal seperti peledakan, Su Chen sudah familiar dengannya ketika dia berada di tentara salib. Sangat mudah untuk dilakukan. Dapat dikatakan bahwa dalam konfrontasi pertama antara kedua belah pihak, Su Chen berada di atas angin. Lawannya tidak hanya menderita kerugian besar, tapi dia juga lolos tanpa cedera. Tidak mudah bagi orang awam untuk melakukan ini. Melihat kekacauan di puncak Xianyun, Yun Qiao yang berdiri di sebelahnya tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Su, yang selembut batu giok, akan melakukan hal yang menggemparkan dunia. Saat ini, Su Chen sudah muncul lebih dari 10 km jauhnya, sama sekali tidak terlihat dari Gunung Xianyun. Adapun luka dalam Yun Qiao, dia tidak terlalu khawatir. Meski butuh pengobatan seharian sebelum bisa sembuh, gejala utamanya sudah sembuh sendiri. Luka dalam yang tersisa juga bisa disembuhkan melalui pengobatan selanjutnya, namun hanya membutuhkan waktu. Meninggalkan Gunung Xianyun, Su Chen bergegas. Setelah 3 hari perjalanan, kami sampai di kota Mingyue yang terletak 100 km dari Gunung Xianyun. Ini adalah rute yang telah direncanakan Su Chen sejak lama ketika mengobrol dengan Yun Qiao. Setelah kedua belah pihak bubar, mereka datang ke sini dan menetap sementara. Karena tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Orang-orang dari dua sekte besar tidak akan pernah menyangka akan datang ke kota yang begitu ramai. Dengan cara ini, Anda dapat memanfaatkan kerumunan untuk menyembunyikan posisi Anda dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk bernapas. Sebagai kota terbesar di dunia, kota Mingyue telah mencapai titik kepadatan penduduk. Menurut Su Chen, skala seperti itu cukup dibandingkan dengan China Shipping. Setelah menemukan kedai minuman yang relatif terpencil, Su Chen memesan beberapa lauk pauk dan bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Masih banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya, dan dia perlu merencanakannya dengan matang. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk melawan dua sekte besar. Yan Nanfei dan Yun Beiming keduanya telah mencapai ranah sekte bumi. Jika dia ingin bersaing dengan dua sekte besar, dia harus mencapai puncak alam sekte fana. Hanya dengan cara ini Anda dapat memastikan bahwa Anda aman dan sehat. Yang terpenting sekarang adalah mencari tempat yang tenang untuk berlatih. Adapun soal balas dendam harus dikesampingkan dulu dan tidak bisa diburu-buru. Dan dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mencapai wilayah tingkat kelima. Su Chen menghela nafas lega. Sepertinya dia harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Segera, pelayan membawakan anggur dan makanan. Setelah makan, Su Chen hanya mengatur nafasnya sebentar. Bersiaplah untuk keluar nanti untuk menanyakan situasinya dan melihat apakah ada tempat lain yang cocok untuk bercocok tanam di sini. Di sudut utara dan selatan kota Mingyue, terdapat sebuah rumah besar berlantai 3. Rumah ini dibangun dengan gaya yang begitu megah hingga hanya dengan melihatnya saja sudah terlihat bahwa orang-orang yang tinggal di sana pasti luar biasa. Ada sebuah plakat hitam besar yang tergantung di atas pintu rumah. Pada plakat tersebut terdapat beberapa karakter besar yang ditulis seperti naga dan burung phoenix. Asosiasi Pemuji. Markas besar Asosiasi Pemuji terletak di wilayah tingkat ke-7. Dan inilah cabang mereka di wilayah tingkat ke-4. Di wilayah tingkat pertama, kedua dan ketiga, ada juga orang-orang dari Asosiasi Pemuji. Tapi tidak ada rumah megah seperti itu. Karena semua tindakan mereka berada di bawah komando cabang wilayah tingkat ke-4. Kecuali terjadi sesuatu yang besar, akan dilaporkan ke kantor pusat. Oleh karena itu, hampir semua yang terjadi di wilayah tingkat rendah ditangani oleh cabang kota Mingyue. Saat ini, di rumah cabang, Chen Yunde berlutut di tanah dengan gemetar. Karena sesuatu yang besar terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menara percobaan tempat wilayah tingkat ketiga didirikan telah menghabiskan energi spiritualnya. Setelah mengetahui alasannya, semua orang kaget. Karena pembuluh darah spiritual di bawah menara ujian telah mengering, dan tidak ada alasan yang dapat ditemukan. Di aula dalam mansion, 3 pria tua dan seorang pria parubaya sedang duduk. Nama pria parubaya itu adalah Bai Liseng. Dia adalah manajer umum asosiasi pemuji di kota Mingyue. Sekarang hal seperti ini terjadi, dia akan bertanggung jawab penuh. Jika masalah ini sampai ke markas, dia pun akan dihukum. Kecuali Bai Liseng, 3 lelaki tua yang tersisa semuanya adalah tetua cabang. Pada hari kerja, saya akan bertanggung jawab atas pekerjaan terkait untuk memastikan perkembangan asosiasi Trialis dalam jangka panjang dan stabil. Chen Yunde, apa yang terjadi? Pembuluh darah spiritual di menara ujian masih dapat digunakan setidaknya selama 100 tahun. Sekarang Anda mengatakan bahwa pembuluh darah spiritual telah mengering. Apakah Anda melakukan trik seperti itu hanya untuk memperkaya kantong Anda sendiri? Bersambung,